Kalau kita perhatikan alur merangkai kisah indah belakangan ini, memang terasa kalau semua kebusukan mulai mengarah ke titik terang. Biasanya sinetron yang modelnya penuh intrik seperti ini sengaja disusun bertahap biar penonton selalu menunggu episode berikutnya. Awalnya mungkin fokus dulu ke Aditya karena posisinya sebagai kepala keluarga dan tokoh yang paling banyak menyimpan rahasia. Dari Aditya inilah pintu awal kebusukan lain bisa terbuka, entah lewat kesalahannya sendiri, orang yang membocorkan, atau sikapnya yang mulai terpojok. Setelah itu kemungkinan besar akan berlanjut ke Rianti. Karakter Rianti sejak awal sudah digambarkan ambisius dan sering bertindak semena-mena, terutama pada orang-orang yang dianggap lebih rendah. Kalau rahasia atau niat jahatnya kebongkar, wajar kalau penonton akan merasa puas. Karena memang dia disiapkan sebagai tokoh yang bikin emosi. Nah, setelah Rianti runtuh, tinggal menunggu giliran Sandra yang sering terlihat licik tapi pandai menutupi jejak. Biasanya tokoh seperti Sandra justru punya momen balik menyerang sebelum akhirnya benar-benar jatuh. Memang jam tayang yang singkat bikin penonton merasa cerita jadi lelet, padahal kalau dilihat dari kerangka besar, sebenarnya alurnya sedang menanjak ke klimaks. Kesannya lambat karena tiap episode lebih banyak diisi ketegangan emosional, tatap-tatapan, atau percakapan berulang, bukan langsung ke aksi besar. Tapi itu strategi khas sinetron prime time, bikin tegang pelan-pelan sampai akhirnya semua rahasia pecah dalam satu rangkaian episode yang meledak. Kalau arahnya benar, nanti kita akan melihat efek domino dimulai dari kebusukan Aditya terbongkar, lalu menyeret Rianti, kemudian Sandra, dan bisa jadi akan muncul tokoh lain yang awalnya dianggap baik ternyata ikut terlibat. Jadi meski terasa lambat, sebenarnya sekarang kita sedang ada di masa penaburan benih sebelum panen besar rahasia. Kalau sekarang fokusnya lagi ke Aditya, itu artinya penulis sedang membangun fondasi dulu. Aditya dijadikan titik awal karena dia punya kaitan langsung dengan banyak konflik lain. Begitu kebusukan Aditya terbongkar, efeknya bisa merembet ke semua karakter yang terhubung dengannya. Setelah itu wajar kalau Rianti jadi target berikutnya. Karakter Rianti memang sudah dikasih tanda-tanda sejak awal, ambisius, iri hati, dan tega pada orang lain. Tinggal tunggu momen yang tepat di mana kedoknya tersingkap, biasanya lewat kesalahan kecil yang dia remehkan. Lalu Sandra, tipikal tokoh licik yang lihai menutupi jejak. Penulis biasanya akan menyimpannya agak belakangan, karena Sandra tipe karakter yang suka berbalik menyerang dan bikin konflik makin rumit sebelum akhirnya tumbang. Intinya memang sekarang kita sebagai penonton dituntut sabar karena penulis lagi mainkan tempo. Begitu satu persatu kebusukan ini kebongkar, justru klimaksnya bakal lebih memuaskan. Di titik ini memang bisa dibilang keluarga Pak Aditya benar-benar masuk fase kehancuran. Semua yang selama ini ia bangun mulai runtuh satu persatu. Dari sisi bisnis, perusahaannya sudah diambang kebangkrutan dan itu bukan hanya menggerogoti materi tapi juga harga diri Aditya sebagai kepala keluarga. Dari sisi pribadi, rahasia perselingkuhannya dengan Gisel akhirnya membuat anak-anaknya sendiri, Kenzo dan Aurel, kecewa berat. Bahkan sampai tidak rela menerima ayah mereka lagi. Biasanya saat kondisi sudah seburuk ini, sinetron akan mulai main di dua arah. Tekanan eksternal, misalnya krisis perusahaan, utang, lawan bisnis, atau bahkan orang-orang yang dulu jadi sekutu berbalik menyerang. Tekanan internal keluarga di mana Kenzo dan Aurel bisa saja memilih menjauh sementara istrinya dan mungkin juga keluarga besar kehilangan rasa hormat kepada Aditya.
Kombinasi dua tekanan ini bisa jadi jalan untuk mempercepat kehancuran total Aditya. Dan yang menarik, biasanya di saat karakter utama pria seperti Aditya jatuh, akan terbuka jalan bagi penulis untuk masuk ke kebusukan tokoh lain, Rianti dan Sandra, yang sebelumnya masih tersembunyi. Kalau sudah begini, merangkai kisah indah jelas lagi menuju fase klimaks keluarga besar ini. Bukan cuma soal bangkrut atau perselingkuhan, tapi bagaimana kepercayaan dan ikatan keluarga mereka tercerai-berai. Di tengah semua kehancuran ini justru muncul sosok Mutiara. Karakter Mutiara yang selama ini dipandang sebelah mata bahkan sering ditekan oleh Rianti perlahan mulai memperlihatkan perannya yang sesungguhnya. Mutiara bukan hanya sekadar anak angkat atau pembantu yang tinggal di rumah itu, tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling tulus dan masih punya niat murni untuk menjaga keutuhan keluarga. Jadi, bisa dibilang kehancuran keluarga Aditya hanyalah fase ujian sebelum Mutiara tampil sebagai cahaya. Kalau melihat pola ini, bukan tidak mungkin penulis akan menjadikan Mutiara sebagai tokoh yang pada akhirnya menyatukan kembali Kenzo, Aurel, bahkan Aditya sendiri, sementara kebusukan Rianti dan Sandra terbongkar satu persatu. Simpan cerita mulai dari perawat rumah sakit hingga tetangga lama Rianti. Ia berusaha mendekati mereka dengan uang atau iming-iming lain untuk membuat mereka mau bersaksi jika saatnya tiba. Menekan Rianti dengan ancaman. Sebelum benar-benar membongkar rahasia ke publik, Gisel menggunakan informasi yang ia punya untuk menekan Rianti. Ia mengancam akan mengungkapkan semuanya kepada Aditya jika permintaannya tidak dipenuhi, entah itu berupa uang, posisi, atau bahkan kesempatan untuk kembali ke perusahaan. Ancaman ini membuat Rianti semakin tertekan dan takut. Momen puncak di depan Aditya. Strategi pamungkas Gisel adalah menunggu momen ketika keluarga Aditya sedang berada di titik paling rapuh, lalu menjatuhkan bom besar, mengungkap bukti bahwa Kenzo bukan anak kandung Aditya. Ia merencanakan itu terjadi langsung di depan Aditya agar efek emosionalnya lebih menghancurkan.